membahas toharoh, maka dibahas dulu alatnya, wasilahnya. Yang alat itu atau wasilah itu hal yang penting untuk mencapai tujuan toharoh. Kemudian di bab selanjutnya, di pasal selanjutnya dibahas tentang kulit. Apa hubungannya kulit dengan toharoh? Ada yang bisa memberi penjelasan atau gambaran? Apa hubungannya kulit dengan bab toharoh ini? Ya, karena zaman dahulu ya kulit itu digunakan sebagai wadah, sebagai tempat untuk menampung dan membawa air. Kalau sekarang kan ada ada botol, kemudian ada galon, ada jerigen. Itu zaman dulu nggak ada, Pak. Ya, sehingga menggunakan wasilah berupa kulit. Ya, kulit ini digunakan untuk membawa air. Karena nggak mungkin ketika mau safar air itu dibawa pakai tangan. Atau di rumah air disimpan pada tempat yang susah untuk menampung air. Nah, maka setelah bahas airnya, wasilah toharoh kemarin, maka sekarang bab selanjutnya atau pasal selanjutnya membahas tentang ya wasilatul wasail. Wasilah yang digunakan untuk membawa atau menampung wasilah. Jadi air itu wasilah toharoh, yaitu benda atau wasilah alat yang digunakan untuk toharoh. Kemudian kulit ini atau nanti setelah kulit pun kita akan bahas tentang bejana, tentang wadah. Zaman dulu wadah yang digunakan untuk menampung air. Ya, maka ini adalah wasilahnya wasail. Wasilahnya wasilah. Karena apa? Wasilah toharoh adalah air, wasilahnya wasilah, ya wasilah yang digunakan untuk menampung wasilah air itu atau wasilah yang digunakan untuk membawa air itu disebut wasailul wasail. Wasilahnya wasilah. Nah, ini dibahas juga. Karena apa? Ya, ketika alat yang digunakan untuk nampung air mutlak, kemudian alat yang digunakan untuk membawa air mutlak, itu bendanya najis, maka airnya ikut najis hukumnya. Maka pentingnya di sini ada hubungannya. Ya, sehingga sudah pas dibahas dulu wasilahnya, wasilah toharoh. Ketika membahas bab toharoh, kitab toharoh, maka dibahas pasal pertamanya tentang wasilah toharoh air. Kemudian setelahnya dibahas juga tempat atau alat yang digunakan untuk ya membawa alat toharoh tadi air. Yaitu pertama yang akan kita bahas kulit. Baik, kita akan masuk. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah. Faslun itu pasal fi dzikri syai'in yang menyebutkan tentang sesuatu, fi dzikri yang menyebutkan, yang akan menjelaskan syai'in sesuatu minal a'yani dari a'yan, dari benda-benda al-mutanajjisati, benda-benda yang terkena najis, benda-benda yang dia najis hukumnya. Wa ma yadhuru minha, dan apa-apa yadhuru yang bisa disucikan minha dari benda-benda tadi, minal a'yan, bidibaghi, dengan cara dibag. Nah, ini kita akan membahas di sini, pembahasan lebih titiknya di sini. Bidibag, dibag ini artinya menyamak. Menyamak, nanti akan jelaskan apa itu masuk dibag, apa itu maksud menyamak kalau dalam bahasa Indonesia. Wa ma la yadhuru, dan apa-apa la yang tidak yadhuru, tidak bisa disucikan. Jadi ada benda-benda al-a'yan, benda-benda al-mutanajjisah, benda-benda yang dia hukumnya najis, zatnya najis, itu bisa disucikan. Dan ada benda-benda atau sesuatu yang hukumnya najis, zatnya najis atau mutanajjis, dia tidak bisa disucikan. Nah, ini akan bahas di sini. Wa juludul maitati, adapun julud kulit, ya, julud kulit, al maitati, kulit dari bangkai mayit, dari bangkai, kulluha, semuanya, ya, kulit dari bangkai semuanya, tadhuru bidibaghi, bisa disucikan
tadhuru, bisa disucikan bidibaghi, dengan cara didibag, dengan cara disamak, dengan cara disamak. Sawa'un fi dzalika maitatu ma'kul lahmi, sawa'un fi dzalika, sawa'un sama saja, fi dzalika sama saja dalam perkara itu, ya maksudnya ya kulit dari bangkai tadi sama saja. Maitatu makulil lahmi, maitatu bangkai makulil yang dimakan al-lahmi dagingnya. Maksudnya apa? Sama saja, baik itu hewan yang boleh dimakan dagingnya, wa ghairihi maupun yang selainnya, atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Maka sama, semua bangkai hewan itu kulitnya juludu bisa disamak atau disucikan dengan cara disamak. Baik itu hewan-hewan yang boleh dimakan daging, kambing, ayam, dan hewan-hewan lain yang boleh dimakan dagingnya dengan cara disembelih secara syar'i, atau hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti harimau, itu sudah haram, tidak boleh dimakan dagingnya, atau mungkin buaya dengan sebab-sebab keharamannya. Jadi hewan yang dia boleh dimakan dagingnya maupun yang tidak boleh dimakan dagingnya, ketika dalam keadaan dia bangkai, kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Maka dari sini kita bisa mengambil satu kaidah, bahwasanya setiap hewan kita mulai kaidahnya dari hewan itu hidup. Karena ini membahas kulit, maka kaitannya dengan hewan. Kulit yang bisa dimanfaatkan dengan cara didibag. Maka setiap hewan ketika hidupnya, maka hewan tersebut tohir. Setiap hewan ketika hidupnya, hewan itu masih hidup, maka hewan itu tohir. Hewan itu suci, nggak najis. Illa kecuali ya kalbu wal khinzir, kecuali hewan itu yang bernama anjing dan babi. Maka semua hewan ketika hidupnya dia suci, hewan itu. Ketika hewan itu hidup dia suci. Kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa yang terlahir dari keduanya, au min ahadihima, atau yang terlahir dari salah satunya. Apa-apa yang terlahir dari keduanya, maksudnya kalau ada anjing kawin dengan babi, maka anak yang terlahir dari perkawinan silang ini itu sama hukumnya dengan bapak ibunya. Au min ahadihima, atau yang terlahir dari salah satunya. Ya, misal ada anjing kawin sama kambing. Nah, ada anjing kawin sama kambing. Maka anak yang terlahir dari itu dihukumi ke anjingnya. Maka hukumnya sama. Dia najis. Jadi itu anak turunan anjing. Atau ada babi kawin sama kucing. Maka anaknya itu ngikut babinya. Maka anaknya juga najis. Maka kaidah yang pertama perlu kita pahami bahwasanya hewan ketika hidup dia suci, hewan itu. Jadi kita megang kucing, kita megang gajah, kita megang harimau, kita megang hewan-hewan yang ada itu, ketika hidupnya dia suci. Kecuali anjing dan babi dan yang terlahir dari keduanya atau yang terlahir dari salah satunya. Oke, kaidah ini paham semua ya? Baik, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk ke kaidah yang kedua yang dibahas di kitab ini. Nah, ketika hewan yang hidup tadi itu mati, ketika hewan yang hidup tadi itu mati, maka di sana terbagi dua. Kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya atau hewan yang haram dimakan dagingnya, maka otomatis ketika hewan itu mati, seluruh bagian dari tubuhnya jadi najis.
Ketika hewan ini mati, maka terbagi dua. Yang pertama, hewan yang haram dagingnya dimakan, maka ketika hewan ini mati, otomatis seluruh bagian tubuhnya jadi najis. Bagian yang kedua, dan hewan-hewan yang kedua ini yang dimakan makulul lahmah, yang dimakan dagingnya atau boleh dimakan dagingnya, ketika dia mati dilihat matinya itu karena mati sendiri, tidak dengan sembelihan syar'i atau disembelih syar'i. Kalau hewan-hewan yang dia boleh dimakan dagingnya, halal dimakan dagingnya, dia mati dikarenakan sembelihan syar'i, maka dagingnya jadi tohir, suci, dan boleh dimakan halal. Tapi kalau hewan yang dia tidak atau hewan yang dia boleh dimakan dagingnya mati tanpa sembelihan syar'i, maka seluruh bagian dari hewan tersebut najis. Misal ada kambing. Kambing sakit atau dia masuk angin, kena angin duduk, kembung. Ya, sebelum disembelih secara syar'i, sebelum dia disembelih, dia sudah mati. Maka kambing ini hewan yang boleh dimakan dagingnya, tapi dia mati disebabkan atau tidak dengan sembelihan syar'i. Maka kambing tadi hukumnya bangkai atau najis. Nah, di sini bisa kita pahami bahwasanya hewan yang dia setelah mati, kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya, tidak boleh dimakan dagingnya, haram dimakan dagingnya, otomatis dia jadi najis. Semua bagiannya. Kalau hewan yang dimakan dagingnya, dia menjadi suci atau masih suci ketika disembelih syar'i. Baik. Nah, pembahasan ini lebih kepada hewan-hewan yang ketika dia mati menjadi bangkai. Karena hewan-hewan yang dia disembelih syar'i, hewan-hewan yang dia boleh dimakan dagingnya dan disembelih secara syar'i, matinya menjadi suci. Maka seluruh bagian dari tubuhnya itu suci. Kulitnya sudah suci, tidak perlu disamak lagi. Ya, maka pembahasan samak di sini menyamak kulit ini untuk hewan yang dia mati dalam keadaan najis atau mati menjadi bangkai dan seluruh bagian tubuhnya adalah najis. Maka hanya satu bagian yang bisa diselamatkan atau satu bagian yang bisa disucikan, yaitu kulitnya. Maka kulitnya ini masih bisa dimanfaatkan walaupun ada kambing mati belum sempat disembelih, maka kambing itu jadi bangkai. Ya, kulitnya klepet dulu, diambil dulu, disamak boleh karena dimanfaatkan. Ya, habis itu yang lain itu najis, kubur atau dibuang. Sama, kita ketemu gajah, mati gajahnya. Sayang ini kulitnya bisa jadi beduk gitu ya. Atau mau jadi permadani kulitnya. Sayang, klepet dulu aja kulitnya, kemudian ya gajahnya dikubur atau dibuang. Nah, disinilah pembahasan kita di bab menyamak kulit itu lebih kepada hewan-hewan yang dia mati dalam keadaan bangkai atau semuanya najis. Tapi kulitnya masih bisa diselamatkan atau dimanfaatkan. Wa kaifiyatu, kita akan sekarang membahas berkenaan dengan kaifiyah. Bagaimana sih cara mendibak, cara menyamak kulit? Wa kaifiyatu dabri, adapun cara menyamak, ayun za'afudulul jildi mimma yu'affinuhu min dammi wa nahwihi. Ya, ayun za'a, hendaklah kita naza'a, menghilangkan, melepaskan fudulul jildi, fudul sisa-sisa atau hal-hal yang melekat al-jildi di kulit tersebut. Jadi mensamak itu membuang, menghilangkan sisa-sisa yang melekat pada kulit atau sesuatu yang melekat pada kulit. Apa saja itu? Mimma yu'affinuhu min dammi,
yaitu dari yu'affinuhu, sesuatu yang bisa membuat busuk kulit tersebut. Kalau didiamkan di situ, kulit itu akan busuk karena adanya sesuatu itu. Yaitu apa? Min dammi, dari darah-darah yang masih menempel di kulit. Maka darahnya dibuang. Yang menyamak kulit itu membuang sesuatu yang menempel di kulit yang aslinya. Yang itu bisa membuat kulit busuk. Maka dibuang dari darahnya. Wa nahwihi, dan yang selain darah. Apa saja? Mungkin sisa-sisa daging. Karena biasanya kalau nyeset, kalau pas kita ngelebet kulit, itu kan masih ada daging yang menempel di kulit. Atau lendir-lendir, atau gaji, atau lemak-lemak yang masih nempel di kulit. Nah, itu dihilangkan semua sampai betul-betul ya tinggal sisa kulitnya saja. Bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu, ini alatnya hirrifin. Hirrifin sesuatu yang pedas atau sesuatu yang hamid, sesuatu yang sangat kecut. Ini maksudnya adalah suatu alat yang bisa digunakan untuk menghilangkan tadi. Yang alat itu punya sifat hirrifin. Hirrif itu pedas atau kecut sekali. Ka'asfin, ka'afsin, sebagaimana kayu afsin. Kayu afsin itu kayu yang tadi punya karakter atau sifat pedas atau sangat kecut sekali, yang itu bisa untuk menghilangkan tadi sisa-sisa tadi. Walau kana harifun, walau kana hirrifu najisan, walaupun alat yang digunakan untuk mensamak itu najisan, sesuatu yang najis, alatnya itu najis. Misal kadzarqil hamamin, seperti kotoran burung merpati. Jadi kotoran burung merpati itu bisa juga digunakan untuk mensamak, digosok-gosok biar semua fudul atau sisa-sisa daging, darah dan lain sebagainya itu hilang. Maka boleh digunakan untuk mensucikan kulit ketika menyamak. Jadi alat yang digunakan al-hirrif itu boleh dengan sesuatu yang suci dan boleh juga dengan sesuatu yang najis. Kalau memang tidak ada yang suci, misal nggak ada alat lain yang suci, harus menggunakan yang najis, itu diperbolehkan. Kafa fil dzabhi, ya maka cukup atau dibolehkan fi dzabri, dalam mensamak atau mendibak. Illa jildal kalbi wal khinziri. Nah tadi semua hewan, semua kulit bangkai yang najis dari hewan-hewan boleh, illa kecuali jildal kalbi, kulit anjing. Tadi sudah dijelaskan, ya anjing itu ketika hidupnya saja sudah najis, maka matinya juga ya tetap najis bangkai. Maka kulit anjing walaupun dia mati, ya dia tetap najis, tidak bisa atau tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Wal khinziri, begitu pula dengan khinzir, dengan babi. Kulit babi ketika dia mati itu juga sama, tidak bisa digunakan atau tidak bisa disucikan dengan disamak. Jadi sama, khinzir juga sama. Wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa yang terlahir dari keduanya. Tadi sudah kita jelaskan, ketika ada anjing kawin dengan babi, anaknya mungkin jingbi gitu ya, hewan baru gitu. Nah hewan turunannya ini juga sama hukumnya seperti kedua orang tuanya itu, maka najis juga. Kulitnya tidak boleh digunakan atau kulitnya tidak bisa disucikan dengan dibal. Au min ahadihima, atau dari salah satunya, ma'a hayawanin tahirin, salah satunya tadi kawin dengan hewan yang tahirin, suci. Hewan yang suci siapa? Kambing misal. Tadi anjing kawin dengan kambing, anaknya ya jingbing gitu anaknya misal. Ya, ada hewan itu peranakan dari dua ini. Nah, hewan tadi peranakan tadi juga sama. Ketika dia mati, dia najis dan kulitnya tidak boleh atau tidak bisa disucikan dengan disamak. Karena apa? Dia masih keturunan dari kalbun. Kemudian sama, atau yang khinzir. Khinzir juga misal kawin dengan kucing. Ya, keluar anak dari keduanya. Nah, anak dari keduanya ini pun sama hukumnya.
dia najis, matinya bangkai, najis juga dan tidak bisa disucikan dengan disamak. Fala yadhuru bidibab, maka 4 hewan tadi tidak bisa kulitnya disucikan dengan disamak, dengan dibab. Jadi tadi kalbun, khinzir yang terlahir dari keduanya atau yang terlahir dari salah satunya. Nah, ini tidak bisa dibab. Jadi pembahasan yang pertama dikelompokkan atau kita simpulkan semua hewan yang dia mati dalam keadaan bangkai, yang kulitnya hukumnya najis, itu bisa disamak atau bisa disucikan dengan disamak. Kecuali 4 hewan tadi. Ya, kalbun, khinzir, wama tawallada min huma au min ahadihima. Nah, 4 ini pengecualiannya. Sehingga ketika setelah disamak, kulit itu sudah dibersihkan dari dagingnya, dibersihkan dari lemaknya, sudah dibersihkan dari darahnya, sudah dibersihkan dari lendir-lendirnya, kemudian dia dikeringkan dengan dhobit 2, 1, baunya sudah enak. Ya, baunya bukan bau bangkai lagi atau bau nggak enak. Kemudian yang kedua, ketika kulit tadi yang sudah disamak sudah kering, itu dimasukkan ke air, itu tidak menjadi empuk lagi, ya, artinya air biasa. Nah, maka kulit yang sudah disamak tadi boleh digunakan atau menjadi suci dan bisa digunakan untuk tadi membawa air. Kalau di Arab, Pak, sekarang walaupun sudah banyak juga alat-alat yang modern, tapi kalau di tempat-tempat Badui, sebagaimana kita pernah main ke sana, itu galon air minum itu diwadain dengan namanya kirbah. Kirbah itu kulit kambing diklebet tapi tidak dipotong. Jadi ngelebetnya pinter. Jadi kayak dicopot bajunya, kulitnya. Nah, kulitnya itu kemudian ya ditali-tali, akhirnya jadi tempat air. Biasanya digantung di depan rumah atau di dalam rumah. Itu untuk wadah air minum. Nah, tapi selalu dibab. Bisa jadi dari hewan yang suci ketika menikmatinya, atau dari hewan bangkai pun bisa dimanfaatkan kulitnya dengan cara dibab. Wa azmul maitati wa sya'ruha najasun. Adapun tulang maitah, tulang dari bangkai, wa sya'ruha, dan rambut dari bangkai, najasun, itu najis, ya. Tulang dan rambut bangkai, tadi bangkai sudah kita bahas, ya. Wa kadzal maitatu aidon najasatun. Begitu pula ya maitahnya, bangkainya juga najis. Kita bahas tadi hewan-hewan yang dia matinya dalam keadaan bangkai. Bisa jadi hewan-hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, atau hewan yang halal dimakan dagingnya tapi tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Maka ini disebut bangkai. Maka tulangnya, rambutnya itu najis. Sebagaimana ya hewan tersebut, mayit atau bangkai hewan itu juga najis. Jadi semuanya najis. Wa irudu biha za'ilatul hayati bi ghairi zakati syar'iyyati. Maksud bangkai di sini adalah zailatul hayati. Zailatul hayati artinya hilangnya nyawa dari hewan-hewan tersebut bi ghairi zakatin syar'iyyatin, tanpa sembelihan yang syar'i, ya. Jadi tanpa sembelihan yang syar'i. Pertanyaannya, Pak, kalau hewan-hewan yang tidak atau yang haram dagingnya dimakan, disembelih syar'i, dagingnya jadi suci atau najis, Pak? Hewan-hewan yang haram dimakan dagingnya, matinya disembelih syar'i, ya. Dagingnya jadi najis atau suci? Jadi tetap najis, ya. Ya, karena zakat asy-syar'i itu berlaku untuk hewan-hewan yang boleh dimakan
dagingnya. Walaupun antum nyembelih harimau ya dengan sembelihan syar'i pakai bismillah, kemudian ya alatnya tajam ya, karena itu tidak boleh dimakan dagingnya secara hukum asalnya, maka tetap hewannya tetap najis ya. Ya, maka yang dimaksud di sini yaitu hewan-hewan yang hilang hidupnya, zailatul hayati, hilang hidupnya atau mati dia bi ghairi zakatin syar'iyyatin, tidak dengan sembelihan syar'i. Maksudnya untuk hewan-hewan yang dimaksud di sini adalah hewan-hewan yang dia halal atau dia halal dagingnya dimakan tapi disembelih tanpa sembelihan syar'i. Bisa jadi karena dia mati sendiri, bisa jadi karena matinya digebukin, yang nggak disembelih syar'i. Nah, ini jadi bangkai. Fala yustasna haina idzin janinu mudakati idza kharaja min bati ummihi maitan. Ya, wala yustasna, maka tidak termasuk yang tadi atau dikecualikan haina idzin, yaitu keadaan di mana janin, ya seekor janin anak hewan mudakati yang induknya disembelih. Jadi ada hewan sedang mengandung, sedang hamil, punya janin di dalam perutnya, dan ibunya disembelih, secara syar'i. Idza kharaja min batni ummihi maitan, idza kharaja, jika janin tadi keluar, min batni, dari perut ibunya, ummihi, dari perut ibunya, maitan, dalam keadaan mati, maka janin tadi itu walaupun tidak disembelih ibunya, janinnya tidak disembelih, tapi janin yang tadi ngikut hukum ibunya. Karena nyembelih ibunya sudah termasuk hukumnya nyembelih anaknya, walaupun anaknya kalau disembelih. Tapi dengan syarat, idza kharaja min batni ummihi maitan. Kalau dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati. Misal kita nyembelih sapi pas Idul Adha, ya, karena duitnya kurang beli sapinya betina gitu ya. Kan afdolnya laki-laki. Jantan, itu yang afdol, jantan yang gagah. Ini karena mungkin minus duitnya atau kumpulnya cuma sedikit, misal ya belinya betina. Korban sapi betina boleh nggak Pak? Boleh, itu boleh. Nah, kita tidak tahu ternyata di perutnya ada janinnya. Maka ketika ibunya disembelih dengan sembelihan syar'i, ibunya halal, ibunya tohir, suci. Kemudian ternyata ada anaknya. Nah, pas diproses, dikeluarkan, ternyata anaknya mati. Maka anaknya tadi boleh makan juga. Artinya suci dan halal dimakan juga. Karena apa? Sembelihan anaknya itu ikut sembelihan ibunya. Beda halnya kalau pas dikeluarkan atau bayi janin itu keluar, mungkin janin sudah menjelang lahiran. Dia ketika keluar masih hidup. Maka harus disembelih kalau mau dimakan. Kalau dia memungkinkan hidup tanpa ibunya, maka biarkan hidup. Kalau mungkin waktu ini kayaknya nggak bisa hidup atau kasihan dan sebagainya, mau disembelih sekalian, maka harus sembelih. Tapi kalau dia sudah terlahir dalam keadaan hidup, ya, dia terlahir dalam keadaan hidup, ya, tidak disembelih, kemudian dia mati, maka dia jadi bangkai. Ya, seperti itu. Nah, maka untuk janin yang dia dalam kandungan ibunya yang disembelih, maka dia ikut hukum ibunya, suci. Bukan bangkai keluar, walaupun janinnya nggak disembelih. Tapi ketika dia dikeluarkan dalam keadaan suci. Li'anna zakatahu fi zakati ummihi, karena sembelihan janin tadi, matinya janin tadi itu ngikut tabak sama ibunya, disembelih ibunya. Kalau ibunya disembelih syar'i, ibunya tohir, janinnya pun jadi tohir, suci juga. Wa kadza ghairihi minal mustasniyatin, wa kadza ghairihi, dan begitu juga contoh-contoh yang lain, minal mustasniyati, dari pengecualian-pengecualian al-madhkuratu, yang disebutkan fil mabsutati, di kitab-kitab yang mabsutat, yang lebih luas pembahasannya. Ini kitab masih awal, ini kitab untuk belajar pemula, maka tidak banyak-banyak disebutkan contohnya. Contoh hewan-hewan yang dia pengecualian
hewan itu mati tapi tidak langsung dihukumi sebagai najis. Tsummastasna min sya'ril maitati qaulahu. Kemudian penulis ya mengecualikan dari tulang dari sya'ar rambut maitah orang yang mati atau apa dari hewan yang mati, yaitu dengan qaulahu dengan perkataan illal adamiyya, kecuali rambutnya Bani Adam. Ya. Rambutnya Bani Adam. Jadi rambut Bani Adam ya itu suci. Sebagaimana Bani Adam ketika meninggal dunia itu suci. Jadi Bani Adam ya ketika meninggal dunia itu suci. Ya. Ai fa in sya'rahu tahirun kamaitatihi. Karena sya'rahu rambutnya Bani Adam tahirun itu suci kamaitatuhu, sebagaimana manusia atau Bani Adam ketika dia meninggal. Jadi Bani Adam ketika meninggal itu suci, baik dia muslim atau dia kafir, ketika dia meninggal dunia ya tubuhnya, badannya itu suci, rambutnya suci, badannya juga suci karena mengikuti tersebut. Maka di sini bisa kita ambil kaidah bahwasanya ya al-maitah atau bangkai itu semua bangkai itu najis. Semua bangkai itu najis kecuali 3 bangkai. Yang pertama adalah bangkai manusia atau mayat manusia. Yang kedua bangkai ikan. Dan yang ketiga bangkai belalang. Ya, jadi ini kaidah setelah kita bahas tadi ada kaidah terakhir bahwasanya ya semua bangkai itu najis kecuali bangkai manusia, bangkai belalang dan bangkai ikan. Maka di laut ikan ya kalau dia mati jadi bangkai itu tetap tahur, suci, halal. Belalang juga sama, walaupun dia mati tidak perlu dengan sembelihan maka halal. Begitu juga manusia ketika meninggal dunia dia dalam keadaan suci, tahir, dalam keadaan suci. Maka seluruh organnya pun menjadi suci, rambutnya suci dan seluruh tubuhnya juga suci. Mungkin itu yang kita sampaikan. Insya Allah kita nanti lanjut di bab tentang bejana dan bab tentang siwak pada sholatu isya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.